Ya, adakah pihak yang akan terjerat pidana dalam kasus kerumunan acara di kediaman Habib Rizik Syihab? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif HRS Center Abdul Khoir Ramadan dan Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama dan Negara atau TAPA Kapitra Ampera. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Abdul Khoir terlebih dahulu. Pak Abdul Khoir, apakah sudah ada informasi status hukum dari pihak HRS mengenai kasus yang menjerat ini, Pak? Menurut saya, menurut kajian ilmiah teoritis yuridis bahwa penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, itu tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan PSBB terkait dengan adanya pelanggaran dalam bentuk kerumunan. Ini telah sering saya katakan. Mengapa? Karena tidak ada unsur delik norma aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dalam bentuk kerumunan terkait dengan PSBB. PSBB diterapkan di Jakarta. Ya, tidak menerapkan karantina, sedangkan keberlakuan dari pasal 9 ayat 1 junto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu menunjuk kepada kekarantinaan itu sendiri. Baik, Pak Abdul Khoir, jadi menurut Anda kerumunan kemarin di acaranya Bapak Rizik Syihab tidak menyalahi protokol kesehatan sama sekali atau tidak menyalahi? Tidak ada aturan yang menyebutkan secara ekspresif verbis bahwa kerumunan tersebut adalah... Jadi Anda mengklaim tidak salah sama sekali dengan kerumunan itu? Tidak ada aturan hukumnya, saya bicara tentang yuridis argumentatif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tidak mengatur adanya suatu perbuatan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, dalam kegiatan kerumunan yang menyebabkan adanya suatu pelanggaran protokol kesehatan, itu tidak ada. Baik, saya ke Pak Kapitra langsung, Pak Kapitra. Pak Kapitra? Baik, Pak Kapitra belum tersambung Ya, secara audio dengan kami. Saya bisa lanjutkan? Ya, silakan Pak. Ya, sekarang begini, pasal 9, silakan. Baik, Pak Abdul Khoir silakan. Pasal 9 ayat 1 junto pasal 93 itu menyebutkan adanya suatu unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sedangkan yang diberlakukan di Pemprov DKI Jakarta itu bukan karantina, itu PSBB diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Sedangkan yang diterapkan bukan karantina tapi PSBB. Dalam PSBB itu tidak ada norma hukum aturan yang merupakan dalam hal ini suatu pelanggaran pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Tapi sama-sama penanggulangan wabah penyakit, Pak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular itu adalah delik umum. Kenapa delik umum? Karena dengan adanya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan ajas lex spesialis dan lex generalis, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini ada denda. Begitupun dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular juga ada denda. Dendanya bahkan lebih besar yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu maksimum 100 juta. Apabila dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular itu setinggi-tingginya 1 juta. Baik, Dan Habib Rizik telah membayar denda. Habib Rizik telah membayar denda 50 juta berdasarkan peraturan gubernur, itu sudah dibayar lunas. Dengan demikian tidak ada lagi permasalahan hukum ketika seseorang sudah membayar denda. Denda ini adalah dalam bentuk pelanggaran. Baik, saya lempar langsung ke tentu berdasarkan ajas nebis in idem tidak dapat lagi Habib Rizik dan pihak lainnya untuk ditingkatkan ke dalam. Pak Abdul Khoir, saya langsung kasih kesempatan ke Pak Kapitra. Pak Kapitra silakan. Ya itu bukti, itu bukti bahwa terjadi pelanggaran karena sudah dibayar denda. Nah, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1984 pasal 14, juga pasal 12 PP 40 tahun 91, lalu Undang-Undang Nomor 6
2018 yang lebih spesialis, dan ada Impres juga nomor 6 ya. Artinya begini, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran ini? Saya ingin katakan ada beberapa institusi ya yang harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap pelanggaran ini. Pertama itu BNPB ya, bahwa berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2020, itu ada delegasi authority yang diberikan Presiden kepada BNPB untuk membubarkan kalau ada pelanggaran protokol COVID ya. Dan ini tidak lakukan, malah difasilitasi ya. Genit ini, diberikan masker malahan. Ini nggak boleh, harus dibubarkan. Kedua itu Menteri Kesehatan, itu ngapain kerjanya coba? Udah jelas kumpulan massa begitu banyak, begitu padat, malahan tidak melakukan tindakan apapun. Malahan tidak melaksanakan impres dari Presiden. Ini kerjanya justru membenturkan masyarakat. Ini soal kemanusiaan, soal jiwa manusia. Yang ketiga juga si Anies itu, gubernur itu ngapain ke sana coba? Dalam kondisi seperti ini menstimulasi orang supaya juga datang berbondong-bondong. Ya, padahal dari awal sudah diingatkan, ini ada COVID. Ada masalah wabah yang juga menjadi concern kita sebagai anak bangsa, sebagai bangsa ini juga bisa menyerang kita semua. Dan negara telah memberikan preventif, telah memberikan perlindungan, telah mencoba membangun mitigasi, malah dilanggar. Ya. Dan juga polisi kan harus bertindak, karena ada delegasi authority baru Impres itu. Malah membiarkan aja, ini orang-orang ini harus bertanggung jawab semua. Makanya kita lihat ya, dari Muhammadiyah ada reaksi keras itu. Profesor Mukti mengatakan, polisi itu jangan menghimbau, harus menangkap, mengubarkan itu sebenarnya. Saya setuju dengan Pangdam Jaya ya, bahwa kalau ada yang macam-macam itu ditindak tegas, itu harus dilakukan sebenarnya. Kenapa? Negara ini perlu kepastian, perlu ketegasan ya. Masyarakat berkumpul, ada keinginan. Tetapi ya, kalau ada aturan dijalankan dengan tegas, ada law enforcement, maka hal-hal seperti ini bisa dicegah. Gitu. Penyelenggara juga ya, Pak Abdul Khoir, Pak Kapitra? Ya, jadi kita lihat ya, kalau tadi dikatakan oleh Adinda Abdul Khair bahwa sudah didenda, berarti ada pelanggaran di situ, ya. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab kan mereka ini. Mereka ini harus bertanggung jawab ya. Jangan bermain dalam retorika, dalam bungkusan jabatan, tetapi justru tidak melaksanakan Impres nomor 6. Ini kan untuk mencegah nyawa manusia. Kita harus respect ini dengan Impres ini. Untuk membatasi orang agar apa? Agar orang nggak mati. Terkapar di jalanan. Tidak terpapar virus. Agar hidupnya berkualitas. Ada hidupnya terselamatkan. Kita ini sedikit-sedikit marah dengan pemerintah. Sedikit-sedikit salah. Banyak pihak memang yang terlibat dalam acara kerumunan kemarin. Kita akan telah siapa saja yang harus bertanggung jawab. Contoh ya. Pak Kapitra, mohon maaf, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan lagi. Kita tahan, tetap bersama kami pemirsa di A-News Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di A-News Sore. Saya lanjutkan dialog dengan Pak Kapitra Ampera dan Pak Abdul Khoir. Saya kembali ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, sebelumnya Pak Abdul Khoir menyatakan bahwa Undang-Undang tahun 1984 tentang kekarantinaan tidak bisa sebenarnya menjadi dasar hukum pemidanaan acara kemarin. Bukan, tentang wabah penyakit itu. Ya, tentang wabah penyakit dan kekarantinaan. Semua satu kesatuan sebelum ada Undang-Undang nomor 6 2018 itu diatur oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 84 ya. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 40. Lalu terakhir muncul Undang-Undang nomor 6. Semua tidak dicabut, semua satu kesatuan. Itu permasalahan bukan itu adalah. Karena yang diberlakukan di Jakarta adalah PSBB, bukan lockdown atau karantina, Pak. Kita lihat PSBB itu penerapan karantina secara minimal, karena dalam putusan gubernur itu cantolan gubernur itu adalah Undang-Undang nomor 6 ya. Kalau itu tidak mengandung sanksi, untuk apa ada pembayaran denda? Denda itu membuktikan adanya pelanggaran, lalu sanksinya adalah denda, berarti sudah terjadi pelanggaran. Itu logika hukumnya di sana aja ya. Tapi saya ingin melihat begini, yang memberikan izin ya, yang memfasilitasi ya, yang membantu kegiatan itu pelaku pelanggaran ya. Ada yang ngasih masker dari BNPB, ada yang dari gubernur, dari Anies, ada dari wali kota, lalu ada by omission, ada pembiaran dari kepolisian. Itu semua melanggar ya. Semua itu melanggar. Tiba-tiba dikenakan ARS, kenakan sanksi 50 juta.
dan itu dibayar, berarti clear bahwa terjadi pelanggaran hukum. Karena dia sanksinya didenda. Itu konkret terjadi kalau begitu. Saya ingin katakan kita ini begini ya. Di zaman sekarang tuh ada dajjal yang menawarkan kebaikan, tetapi semua isinya kejahatan. Hati-hati itu, ya. Hati-hati, jebakan-jebakan dajjal hari ini itu harus kita waspadai. Mereka menawarkan kebaikan, mengajak pada kebaikan ini dan itu. Sementara isinya kejahatan, isinya mensengsarakan. Lihatlah sekarang. Baik, kita kembali ke hukum pelanggar protokol kesehatan. Pak Abdul Khoir, seperti apa tadi yang dijelaskan kalau pelanggar pun juga artinya menjadi... Hukumnya satu kesatuan. Ya. Ya, jadi saya jelaskan begini. Postulat hukumnya apabila ada dua peraturan undang-undangan yang bertentangan, ya, dilihat terlebih dahulu yang mana yang dahulu, yang mana yang belakangan, atau yang mana yang bersifat umum, yang mana yang bersifat khusus. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 dia adalah undang-undang yang belakangan. Yang terdahulunya adalah Undang-Undang nomor 4 1984 tentang wabah penyakit. Secara spesifik, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 dia juga selain belakangan dia bersifat khusus karena dia mengatur tentang kekarantinaan, kesehatan, dan dua-duanya memang menjadi dasar bagi terbitnya status kedaruratan kesehatan masyarakat dan status bencana nasional. Memang dalam perumusannya awalnya dua status deklarasi ini telah menimbulkan polemik. Di sisi pertama adalah mengacu kepada konsepsi kedaruratan kesehatan, tetapi juga di sisi lain mengacu kepada status bencana nasional. Nah, titik tolaknya di sini. Adapun terkait dengan pelanggaran akuo yaitu kerumunan, ya, mengacu kepada ketentuan baik pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular dan juga Undang-Undang kekarantinaan kesehatan. Nah, ada perbedaan di sini menyangkut jumlah dendanya. Lebih besar itu di Undang-Undang kekarantinaan kesehatan dia maksimum 100 juta. Kalau mengacu ke Undang-Undang wabah penyakit menular itu setinggi-tingginya 1 juta. Terkait Habib Rizik, ya, membayar denda dengan itikat baik karena ada surat dari dinas terkait yang menetapkan denda. Dibayar 50 juta. Kalau dibayar 50 juta berarti logikanya tidak mengacu kepada Undang-Undang wabah penyakit menular. Karena Undang-Undang wabah penyakit menular setinggi-tingginya 1 juta. Oleh karena itu secara logika hukum yang diterapkan adalah pasal 93 Undang-Undang Saya kasih kesempatan terakhir ke Pak Kapitra, silakan singkat saja. Sebentar. Saya ingin menyatakan apabila seseorang sudah membayar denda terlepas dari adanya apakah ini pelanggaran. Jadi tanggung jawabnya dianggap gugur ya Pak ya? Maka yang ditetapkan di sini adalah dendanya sudah dibayar dan itu berlaku. Mohon maaf waktunya terbatas. Baik Pak Abdul Khoir, mohon maaf. Tidak dapat diterapkan untuk pidana lanjutan lain. Baik. Kami sudah tangkap poin Anda. Pak Abdul Khoir, kami sudah tangkap poin Anda. Silakan Pak Kapitra singkat saja. Ya, sederhana aja. Apakah mau dipakai Undang-Undang 14 atau nomor 6? Oke deh, kita pakai Undang-Undang nomor 6. Berarti pasal 93, ya. Berarti dendanya lebih berat, 100 juta. Sekarang ada tindakan dari suatu pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap kerumunan itu dan didenda dan dibayar denda 50 juta. Berarti apa? Sudah terjadi perbuatannya. Perbuatannya terjadi. Meskipun sanksinya sudah dilaksanakan, tapi perbuatan terjadi. Yang kita sesali, kenapa ada perbuatan ini? Lalu kemana ini Menteri Kesehatan? Kemana itu BNPT? Kemana si Anies? Kemana itu polisi dekat ke situ? Baik. Terima kasih Pak Kapitra, kami sudah dapat poin Anda. Saya ingin katakan lurah yang hadir sana, lurah Petamburan itu positif COVID sekarang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapitra, terima kasih Pak Abdul Khoir. Kita harapkan tidak ada lagi pengumpulan massa sebanyak ini hingga COVID-19 telah berakhir di Indonesia. Terima kasih Pak Kapitra, terima kasih Pak Abdul Khoir.